Baik, kita mau merasakan roh Allah ada di tempat ini. Mau akan puji kepada Tuhan. Sebelum kita naikkan pujian ini adalah dasar dalam kehidupan kita yang terambil di dalam Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bila senantiasa puji-pujian itu, hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kita satukan hati kita. Kamu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, menguasai setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan, Kau Allah yang menyertai kami Bapa. Oh yang hidup peduli mengalir dalam jiwaku tenang.
dan sukacita. Haleluya. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, itulah pekerjaan iblis ya. Sebenarnya saya sendiri sebelum mendengarkan kita tadi malam kondisi saya memang kurang sehat ya, tapi saya harus memilih untuk melayani Tuhan. Jadi sekarang iblis sedang memakai saya dalam kelemahan saya yang sakit ini, tapi saya mau tetap melayani Tuhan karena Tuhan itu sangat sayang kepada saya. Itu pengalaman yang bulan-bulan yang lalu bukan pernah menceritakan seperti itu. Itulah yang saya katakan dari malam itu, sebenarnya kondisi saya itu lemah gitu. Tapi iblis itu tidak senang kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bisa dipakai penyakit kita atau anak kita siapapun, tapi kita tetap berjuang, tetap bersemangat untuk melayani Tuhan karena kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Biarlah kita senantiasa tetap punya pengharapan kepada Tuhan, tetap memiliki sikap bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan kembali ya. Tandaikan pujian yang berkata ada kuasa di dalam mulut Tuhan. Karena nama Tuhan adalah nama yang luar biasa.
Shalom. Cerita saya pagi hari ini berjudul Filosofi Pohon Karet. Dikisahkan pada Perang Dunia Kedua, Belanda kalah berperang melawan Hindia Belanda pada saat itu, kalau sekarang namanya Indonesia. Dia kehilangan daerah jajahannya, termasuk juga hasil buminya yang ada di Hindia Belanda itu. Hasil bumi itu salah satunya adalah pohon karet. Konon karena ketidakadaan pohon karet, banyak perusahaan-perusahaan home industri di sana kesulitan dalam memproduksi barang yang dibuat dari bahan dasarnya karet. Konon katanya juga masyarakat di sana membuat roda sepeda dari kayu. Lalu apa yang diambil dari pohon karet? Siapa yang tahu? Anak remaja coba, kira-kira apa yang diambil dari pohon karet? Nah, getahnya ya. Nah, dari getah tersebut rupa-rupa manfaat dinikmati umat manusia. Contohnya karet gelang. Kalau dulu waktu saya masih kecil, bukan hanya untuk mengikat dagangan atau belanja ya, juga suka buat main loncat-loncatan. Ya. Kemudian bola, ban sepeda, ban mobil, dan lain sebagainya. Kalau sekarang berkembang lagi menjadi lantai, bahan perekat, lem, dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan getah yang berharga itu, para petani karet melukai pohon karet itu dengan cara menyayat batangnya, iris, melingkar sesuai seperti alur skrup ya, baut atau baut. Ya. Lalu, nah, agar memperoleh getah yang berkelanjutan, maka proses melukai pohon karet ini dilakukan secara terus-menerus. Nah, inilah yang dinamakan filosofi pohon karet. Ketika dilukai, tetap malah mengeluarkan hal-hal yang sangat berharga. Demikian pula seharusnya sikap hati umat Kristiani. Paulus telah meneladaninya dengan sangat-sangat baik sekali, yang tertulis di dalam kisah 1 Korintus 4 ayat 12b sampai dengan ayat 13b. Coba kita baca ya. 1 Korintus 4. Kebenaran nggak ada, saya buat itunya ayatnya. 1 Korintus 4 ayat 12b. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Nah, andaikan kalau sikap hidup seperti Paulus ini kita terapkan, mungkin betapa elok kehidupan kita ya. Jika sikap hidup ini kita pancarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita dilukai, mari saudara kita belajar melepaskan pengampunan, bukan dengan dendam dan dengki. Kita harus belajar dari pohon karet. Saat dilukai, justru ia bisa mengeluarkan hal-hal yang bermanfaat dan berharga berkat ucapan ramah, kesabaran,
dan sebagainya. Maukah kita memulainya? Itu pertanyaannya. Saya yakin dan saya berharap kita bisa. Amin. Untuk cerita kita pagi hari ini. Amin. Terima kasih buat cerita yang disampaikan oleh Bapak Joni. Kiranya senantiasa Pak Joni dipakai Tuhan semakin hari semakin luar biasa dalam pelayanan Tuhan. Amin. Dasarnya kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan, persiapkan hati pikiran kita, kita siapkan seluruh tubuh jiwa kita. Kita mau merasakan kasih Tuhan. Karena kita Tuhan, karena kasih Tuhan kepada kita dia rela disalurkan. Bukan dengan barang panah Tuhan menebus kita, tetapi oleh darah yang mahal. Maka terjadi kepada Tuhan bukan dengan barang panah. Haleluya. Terima kasih Bapak. Biarlah sesuai dengan rencana Tuhan yang terjadi atas kehidupan. Bukan dengan barang Bapa
Terima kasih Tuhan saat pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami sebagai bentuk pengagungan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kasih dan anugerah dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami. Berkatilah kami. Lembutkanlah hati kami ya Allah Roh Kudus. Sehingga boleh menerima setiap kebenaran-Mu dalam hati, pikiran kami, dalam hidup kami. Dan mengubahkan cara pandang kami dalam kami menghadapi hidup kami hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Berbahagia pada pagi hari ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, ini temanya tetap beriman meski tidak melihat. Kita akan baca nats firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Kita baca dalam satu perikop ini. Sudah mendapatkannya, amin? Kita baca sama-sama dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Inilah dasar iman kekristenan kita. Karena kita hari ini tidak hidup dalam perjanjian lama. Kita tidak hidup semasa Tuhan Yesus ada di Kanaan, ketika Tuhan Yesus ada di Yerusalem, ketika Yesus ada di Timur Tengah melakukan berbagai hal, mukjizat dan lain sebagainya, sehingga orang menjadi takjub dan percaya dan mengakui bahwa Dia adalah Mesias dan Tuhan. Tetapi kita hari ini hidup di era modern, di mana tentang Kristus itu diceritakan, tentang Kristus itu disaksikan oleh para martir yang telah mati sebelum kita. Dan hari ini kita menjadi orang-orang yang percaya karena mendengar berita keselamatan itu. Yang pertama, ketika orang percaya, biasanya itu karena melihat. Banyak hari ini orang berposisi seperti Thomas. Tetapi ingat di hal ini, bahwa naik. Nah, iman adalah hal yang progresif.
iman bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi iman bukanlah sesuatu yang statis. Iman itu bergerak dinamis. Iman itu progresif. Jadi ada yang namanya pertumbuhan iman. Kita tidak terus-menerus dalam iman kanak-kanak. Kita harus beranjak dari iman kanak-kanak kepada iman yang dewasa. Iman kanak-kanak seperti apa? Ketika kita baru bertobat, ketika orang baru percaya Yesus, ketika orang baru mengalami cinta mula-mula, seolah-olah semua yang didoakan itu terjadi menurut keinginannya, yang diharapkan terjadi menurut keinginannya. Tetapi ada halnya Paulus mengatakan, akan ada waktunya kita tidak lagi minum susu, tapi makan makanan yang keras. Karena apa? Iman kita harus bertumbuh, berkembang dalam kedewasaan. Kita harus bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Ketika kita berdoa, lalu jawaban doa tidak seperti yang kita inginkan, bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan, ataukah kita berkata Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mendengar? Ketika realita hidup kita tidak seperti yang kita inginkan, kita bayangkan bahwa mengikut Yesus selain selamat, diberkati, kelimpahan, enak, tapi kenyataan hidup tidak seperti itu. Apakah kita tetap mengiring Tuhan dengan setia, atau kita mundur dari iman kita? Kita harus belajar dalam kedewasaan ini, dewasa dalam pengiringan akan Kristus, bahwa hidup ini, pengiringan kita Kristus ternyata juga harus pikul salib. Ketika kita dalam posisi iman kanak-kanak, kita tidak mengerti apa itu pikul salib. Kalau kita hari ini belajar untuk pikul salib mengiring Tuhan, disitulah kita belajar menjadi dewasa rohani. Kalau kita dengar cerita tadi Pak Joni, hanya orang yang dewasa rohani ketika disakiti mengeluarkan berkat. Orang yang gak dewasa rohani gak mungkin disakiti keluar berkat. Ketika orang disakiti yang keluar apa? Caci, maki. Ketika orang disakiti yang keluar apa? Kebencian. Sehingga seluruh hidupnya yang keluar adalah kebencian. Tetapi kalau ada orang disakiti, yang keluar adalah pengampunan, yang keluar adalah berkat, yang keluar adalah justru membangun. Itulah orang sudah sampai kepada tahap kedewasaan iman. Kedewasaan iman. Apa prosesnya menjalani iman ini? Nah, ini baru. Yuk, nah, iman karena melihat. Lanjut. Nah, melihat kuasa Tuhan. Kuasanya dapat terlihat melalui mukjizat-mukjizat yang dikerjakannya. Alkitab mencatat bahwa Ia berkuasa atas kematian, atas penyakit, atas alam semesta, dan berkuasa atas kemustahilan. Tuhan Yesus meneguhkan apa yang difirmankannya dengan pekerjaan tangannya. Jadi iman seperti ini apakah salah? Tidak. Karena pada waktu itu pun orang percaya Yesus karena melihat. Tapi ini baru iman yang masih pemula, iman yang masih kanak-kanak. Iman seperti ini tidak tahan goncangan. Sebab itu orang harus beranjak kepada iman yang dewasa. Ketika digoncangkan tetap teguh berdiri sebagai orang yang beriman. Banyak orang beriman juga karena melihat. Coba kita lihat. Kalau ada orang sakit berbulan-bulan, sakit bertahun-tahun, sakit kronis, doanya apa? Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku, maka aku akan melayani Engkau. Artinya imannya apa? Melihat mukjizat dulu. Artinya kalau Tuhan gak menyembuhkan, gak melayani, ada orang yang tidak mengenal Tuhan, lalu datang hamba Tuhan mendoakan, Pak, kalau Bapak mendoakan saya sembuh, saya terima Yesus. Artinya apa? Imannya karena melihat ada mukjizat, ada pekerjaan besar, ada keajaiban, lalu dia percaya akan Tuhan. Sekarang
Iman yang seperti ini telah dipraktekkan. Kita lihat ketika Musa membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, betapa banyak mukjizat yang diadakan sepanjang jalan mereka itu. Dari laut yang terbelah, butuh daging dikirim burung puyuh, haus gak ada air, gunung batu dipukul keluar air. Air yang pahit dimarah, dicelupkan kemudian jadi air yang manis. Sepanjang perjalanan Tuhan iringi dengan tiang awan, tiang api. Bagaimana mereka mengalahkan tentara orang-orang Ai? Apakah mereka percaya Tuhan? Tidak. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, kacaulah mereka, sehingga mereka membangun anak lembu emas untuk disembah. Padahal Tuhan sudah mengiring mereka dalam segenap perjalanan, melihat keajaiban-keajaiban. Bukankah orang-orang yang membangun anak lembu emas untuk disembah adalah orang-orang yang menikmati burung puyuh, menikmati air dari batu, menikmati air dari mara yang pahit jadi manis? Tapi mereka membangun anak lembu emas. Enggak berhenti di situ. Pada zaman Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus disalibkan, saya bertanya kepada saudara, di mana 4.000 orang yang diberi makan? Di mana 5.000 orang yang diberi makan? Di mana orang kusta yang disembuhkan? Di mana orang yang lumpuh berjalan? Di mana orang yang buta melihat? Iman mereka diguncangkan ketika tahu Mesias itu mati. Merasa bahwa raja yang dinantikan itu telah gagal. Tidak. Yang menanti-nantikan Tuhan disoto ketika Roh Kudus turun hanya 70 orang. 70 orang, saudara, yang tetap beriman menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga. 4.000, 5.000, 9.000. Banyak orang mengalami dan melihat mukjizat-mukjizat Tuhan. Tapi mereka tidak teguh. Karena apa? Iman mereka kepada roti yang disediakan, bukan kepada pribadi Tuhan. Iman anak-anak seperti itu. Kalau engkau hari ini percaya Tuhan hanya karena berkatnya, maka kita masih iman anak. Tapi kalau kita percaya beriman kepada Tuhan karena pribadi Tuhan itu, maka kita beranjak kepada kedewasaan. Sekalipun apapun hidupku hari ini, selama aku berjalan bersama dengan Tuhan, selama Tuhan mengirim jalanku, aku akan kuat. Karena pribadi Tuhan yang kita imani, bukan berkat-berkatnya. Ketika orang mengiring Tuhan, motivasinya hanya berkat-berkatnya, maka dia akan lemah, mudah tergoncang. Ada tawaran sedikit, dia akan goyah. Berapa banyak hari ini anak-anak pemuda-pemudi yang lock out? Banyak. Apalagi kalau sudah nonton YouTube, nonton TikTok, ada banyak yang lock out. Karena apa? Imannya masih anak-anak. Imannya mungkin iman yang karena orang tuanya Kristen maka dia jadi Kristen. Belum sampai kepada pengenalan pribadi akan Tuhan. Hati-hati. Disinilah fungsinya orang tua. Ketika engkau tidak mewariskan iman yang benar kepada anak-anakmu, siap-siap anakmu lock out. Hati-hati. Hati-hati. Iman yang engkau hidupi bersama dengan Tuhan, iman yang engkau wariskan kepada anak-anakmu. Dan mereka tetap bertahan kuat apapun keadaan dunia hari ini. Hari ini. Sekarang misalnya seperti itu. Ada anak gadis usia 33 tahun, udah waktunya menikah. Belum juga Tuhan kasih, belum Tuhan. Gimana bahasanya? Belum juga mendapatkan pasangan yang menurut dia ideal, sehingga dia tidak menikah. Lalu datanglah seorang laki-laki, mungkin teman kantornya dan lain sebagainya.
yang perhatian ke dia. Secara finansial oke. Dia berpikir kalau saya nikah sama dia, saya udah gak repot-repot lagi, saya udah gak susah lagi. Tapi dia muslim, tetap 33 tahun gak nikah, atau 34 nikah tapi lock out. Itu pilihan. Kalau orang hanya melihat secara hal seperti ini, dia akan lock out. Tetapi ketika mereka mewarisi iman yang benar, mengiring Tuhan, bahwa hidup ini tidak semata-mata hal seperti itu, maka kita akan kuat. Khotbah saya bulan lalu ya, kan kita selalu membawa kita kepada taraf hidup, keadaan hidup yang serba ideal. Tapi kenyataannya semua tidak ideal. Idealnya adalah laki-laki menikah, perempuan menikah. Tapi ketika memilih untuk tidak menikah bagaimana? Tidak ideal. Merasa hidupnya tidak ideal. Kalau orang menikah, pasti idealnya punya anak. Kalau nggak punya anak bagaimana? Idealnya kalau menikah, punya anak, suami istri, hidup bahagia. Kalau rumah tangganya nggak bahagia bagaimana? Itu kan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Apa yang ideal menurut Bapak Ibu? Ini saya sudah sampaikan kan bulan yang lalu. Apapun keadaanmu hari ini, ketika engkau berjalan, ketika engkau hidup berjalan bersama dengan Tuhan, itulah hidup yang ideal. Jadi hari ini jangan kau takut kau tidak menikah, yang masih muda-muda ini. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, itulah hidup yang ideal. Nah, ini yang menjadi, ini saya curhat sedikit. Ini yang menjadi perbincangan kita suami istri, saya dengan Desi. Karena kita belum punya anak. Jadi kekhawatiran itu muncul di Desi. Tiba-tiba dia bilang, "Weh, ini posisi jam 1 siang lagi ngajar. Papi gak sayang mami." Apa sih papi gak sayang mami? Kenapa? Bilang gitu. Iya, nanti papi tidak akan ninggalin mami. Kenapa papi ninggalin mami? Karena kami belum bisa kasih ke baby, mami. Belum bisa kasih baby ke papi. Hal-hal seperti itu. Padahal waktu kita nikah di sini janji kita ada kontrak kan? Aku akan setia kepadamu apapun yang terjadi. Ya kan? Kita kan udah kontrak di sini kan? Nggak ada dikatakan bahwa aku akan setia kepadamu apapun yang terjadi asal engkau beri aku anak. Kan enggak. Itu semua kan sudah tercover. Mau punya anak, gak punya anak, janji nikah itu sudah terjadi. Artinya kita berjalan dalam ikrar janji kita kepada Tuhan bahwa aku akan setia kepada. Tapi ini kan yang menggoncangkan. Kita sudah mau sebentar lagi jadi pahuri. Ada ketakutan seperti itu. Karena apa? Kita dalam apa ya? Dalam pikiran dunia yang pinginnya bahwa ini begini. Seharusnya begini. Kenapa kita seharusnya menurut dunia? Kenapa kita nggak seharusnya menurut Tuhan? Yang seharusnya menurut Tuhan sering kita abaikan. Kita lebih condong bagaimana seharusnya menurut dunia. Itu yang salah. Itu yang salah. Apakah iman karena melihat itu salah? Tidak salah. Tapi iman seperti ini akan rentan dengan goncangan dan tidak akan bertahan. Kita bisa baca Alkitab dan kita bisa melihat apa yang terjadi. Baik orang-orang Israel maupun orang-orang pada zaman Yesus. Itu yang terjadi. Yang selanjutnya. Nah, ini yang kedua. Percaya meski tidak melihat. Percaya meski tidak melihat. Lanjut yang A. Ya.
Iman yang percaya meski tidak melihat adalah berfokus pada pribadi Tuhan. Tadi yang saya singgung. Kalau orang percaya karena melihat, itu berfokus kepada apa? Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan berikan, apa yang dialami, apa yang dilihat. Tapi iman yang beriman meski tidak melihat, fokusnya kepada pribadi Tuhan, bukan roti. Bukan roti yang untuk 4.000 orang dan 5.000 orang. Bukan mukjizat yang mata mencelik kaki berjalan. Bukan. Tapi pribadi Kristus itu. Sekalipun aku sakit, aku berdoa 7 hari 7 malam, puasa 30 hari 30 malam, dan aku tidak sembuh, aku tetap percaya Yesus baik atas hidupku. Bisa gak anak pemuda hari ini juga berkata begini? Meskipun aku tidak menikah, aku tetap cinta Tuhan Yesus. Bisa? Bisa gak suami istri yang hari ini belum punya keturunan, sekalipun engkau belum punya anak, aku tetap cinta Tuhan. Dan orang cinta Tuhan tidak akan meninggalkan istrinya. Pasti. Orang yang cinta Tuhan tidak akan meninggalkan suaminya. Jadi beres Bu Desi. Aman? Oke? Cintaku padamu itu bukan karena baby. Karena pribadimu. Gitu kan? Harus seperti itu. Jadi mau ada baby, nggak ada baby, tetap cinta. Kalau kata Tuhan, sekalipun engkau tidak kelimpahan atau kekurangan, engkau tetap cinta Tuhan. Sekalipun hari ini engkau sakit, doa tidak sembuh-sembuh, engkau tetap cinta Tuhan. Sekalipun hari ini gaji UMR gak naik-naik, tetap cinta Tuhan. Itu masalah. Sekarang kok dari karyawan tetap mau dinaikkan jabatannya menjadi apa? Kepala bagian. Tapi harus ubah KTP. Gimana? Cinta Tuhan atau UMR naik 2 kali lipat? Itu masalahnya. Kalau UMR naik 2 kali lipat, ya udah, lock out. Yang pertama, iman sejati bergeser dari percaya karena melihat apa yang Tuhan kerjakan kepada pribadi yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan, ini Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Dia menuntun aku kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Pribadi Tuhan, bukan lihat dulu air yang tenang, bukan lihat dulu padang yang hijau, bukan. Aku percaya ke Tuhan, Tuhan mengiring aku, dan yang Tuhan kerjakan atas hidupku adalah hal-hal yang baik. Sekalipun daging kita mengatakan bahwa ini tidak baik Tuhan, tapi Tuhan berkata itu baik buatmu. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Pohon karet itu ketika disadap, ini gak baik, sakit, tapi itu baik. Karena dengan begitu engkau mengeluarkan kita. Penderitaan, kesukaran yang kau alami itu gak baik buat kita. Tapi Tuhan mengatakan itu baik untuk pertumbuhan imanmu. Itu baik. Dengan begitu kau menyadari bahwa kau harus mengeluarkan berkat apapun kondisi. Yang kedua, iman yang bukan karena melihat dipraktekkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan apa? Sekalipun, seandainya pun dia tidak menolong aku tidak sekali-kali akan menyembah patung itu. Iman yang sekalipun. Bagaimana hari ini iman yang sekalipun itu juga terjadi atas hidup kita. Sekalipun Tuhan aku tidak kaya, aku tetap mengiring Engkau. Sekalipun Tuhan hari ini aku tidak sembuh, aku tetap akan mengiring Engkau. Sekalipun Tuhan gajiku gak naik-naik, aku tetap mengiring Engkau. Sekalipun Tuhan jangankan nikah, pacar juga gak ada, aku tetap mengiring Engkau. Bisa gak seperti itu?
iman yang sekali. Bapak Ibu dengan Tuhan, ini kita bicara secara santai, tapi saudara pulang, saudara merenungkan ini berat. Karena apa? Kita lebih fokus kepada apa yang ada di dalam daging kita. Daging kita ini maunya yang enak. Daging kita ini maunya yang enak. Karena apa saudara Tuhan? Karena sering kali yang kita doakan, yang terjadi tidak seperti yang kita doakan. Realita kehidupan kita sering kali bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Sekarang pertanyaannya, jikalau semua yang saudara doakan dijawab Tuhan seperti yang saudara mau, dengan waktu yang saudara mau, apa artinya bertekun di dalam doa? Firman Tuhan mengatakan bertekunlah di dalam doa. Artinya apa? Sekalipun doamu hari ini belum dijawab Tuhan, tetap bertekun di dalam doa. Kalau doa-doa kita dijawab Tuhan seperti yang kita mau, kita tidak akan mengerti apa itu artinya bertekun di dalam doa. Kenapa orang bertekun dalam doa? Mengharapkan Tuhan terus bekerja. Sekalipun hari ini belum ada, punya pengharapan nanti Tuhan akan kerjakan. Dalam penantian itulah kita bertekun di dalam doa. Kalau selalu doa kita dijawab seperti maunya kita, hidup kita berjalan seperti maunya kita, apalah artinya Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal? Mengapa Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal? Karena tidak semua segala hal itu terjadi menurut maunya kita. Kenapa ada kesusahan? Kenapa ada sakit? Kenapa ada penderitaan? Kenapa ada tekanan? Supaya kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Supaya kita bertekun di dalam doa, supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa seringkali kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan? Yang ketiga adalah supaya kita bisa berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Susah. Saya mengatakan, ini kita ngomong santai, tapi kita pulang kita mikir, ini susah. Bagaimana iman itu membawa kita bertekun dalam doa? Bagaimana iman itu membawa kita untuk mengucap syukur dalam segala hal? Dan yang terpenting, bagaimana iman itu membawa kita supaya kita bisa berkata, jadilah kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Itu yang susah. Itu yang susah. Lanjut yang berikut. Nah, iman yang tidak melihat ini, beriman meski tidak melihat ini, dibangun di atas pengenalan akan Tuhan. Yang pertama tadi, berfokus kepada Tuhan, bukan rotinya, bukan berkatnya, tapi pribadi Tuhannya yang gembala agung itu yang akan membawa kita. Yang kedua adalah dibangun di atas pengenalan akan pribadi Tuhan. Nah, semalam saya ngobrol dengan Pak Tuhan. Tuhan ini memberikan kita itu akal budi, pikiran. Akal budi pikiran itu untuk mengenal diri kita. Selain itu untuk mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dan mengenal diri kita, maka kita akan tahu sebenarnya siapa diri kita ini. Betapa kecilnya kita. Betapa kecilnya kita, sehingga dengan pengenalan yang benar ini, siapa Tuhan dan siapa kita, akan membawa kita hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Bahwa yang harus besar diagungkan itu Tuhan. Tapi sekarang masalahnya adalah apa? Kita diberikan rasio akal budi, pengenalan akan diri kita, justru membuat kita menjadi angkuh, sombong, egois dan lain sebagainya. Ini yang menjadi salah. Ini yang menjadi salah. Seharusnya pengenalan akan Tuhan yang benar membawa kita semakin rendah hati. Semakin rendah hati. Bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kalau hari ini kita miliki ini, miliki itu, miliki banyak, bukan untuk kita menjadi sombong dan besar dan menganggap yang lain menjadi kecil. Tapi Tuhanlah yang harus menjadi besar dalam hidup kita.
dan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Itu harus. Dan kembali lagi saudaraku, firman Tuhan mengatakan apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul bukan dari penglihatan. Nah, hari ini masalahnya orang beriman karena melihat. Itu udah menyalahi firman. Iman timbul dari pendengaran, bukan karena melihat. Ini yang semalam juga menjadi diskusi yang panjang. Harusnya sekalipun orang tidak melihat mujizat-mujizat Tuhan, orang tetap bisa beriman kepada Tuhan. Karena apa? Ada firman yang diberitakan. Ada firman yang diberitakan. Jadi iman itu timbul karena mendengar firman, bukan karena melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Pengenalan akan pribadi Tuhan akan membuat iman percaya seseorang semakin berkembang. Kenapa kita terus-terusan menjadi iman yang kanak-kanak? Karena kita tidak melangkah satu anak tangga berikutnya, yaitu mengenal pribadi Tuhan. Mengenal pribadi Tuhan. Ketika kita mengenal pribadi Tuhan yang gembala agung itu, maka iman kita, pengharapan kita akan terus bertumbuh. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan dibangun dalam relasi keseharian orang percaya melalui satu doa dan ibadah. Ini sesuatu yang klise, sesuatu yang gampang sekali diomongkan. Tetapi apakah kita hidup di dalamnya? Apakah kita hidup di dalamnya? Sebab itu kita akan belajar dari satu pribadi yang menghidupi ini. Lanjut. Nah, ini kita belajar dari Abraham. Semoga waktunya cukup ya Bapak Ibu. Oke. Abraham selalu membangun mezbah dimanapun dia berada, kecuali pada saat dia mengungsi ke Mesir. Pertama, dia membangun mezbah di Sikem. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, ini semua akan menjadi milikmu. Keturunanmu akan seperti pasir di laut. Mendengar hal itu sebagai bentuk ucapan syukurnya, Abraham membangun mezbah di situ. Dari situ kemudian dia pindah ke Betel. Di sana dia membangun mezbah, membangun kemahnya dan membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. Artinya apa? Abraham menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Kemah itu berbicara soal rumah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Ketika rumah dibangun, maka Tuhan harus hadir di situ. Tuhan memimpin Abraham di situ. Kemudian dia membangun mezbah lagi di Mamre. Setelah dia pulang dari Mesir, dia memperbaiki lagi mezbah yang ada di Betel. Dan terakhir dibangun mezbah di Moria. Moria ini adalah mezbah yang dibangun untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Karena dia percaya juga akan penyertaan Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari Abraham? Lanjut. Nah, mezbah adalah gambaran dari kehadiran Allah. Mezbah juga berarti soal ucapan syukur. Tadi yang kita baca yang tadi, ucapan syukur. Ada doa, pujian, penyembahan dan pengagungan. Bahkan ada pengorbanan di dalamnya. Ketika kita membangun mezbah dalam hidup kita, yang ada adalah ucapan syukur. Mezbah soal kehadiran Tuhan. Artinya jikalau Tuhan hadir dalam hidupmu hari ini, jikalau Tuhan hadir dalam rumah tanggamu hari ini, maka dalam rumah tanggamu akan ada apa? Ucapan syukur. Tetapi jikalau Tuhan tidak hadir dalam hidupmu, Tuhan tidak hadir dalam rumah tanggamu, yang ada bukan ucapan syukur, tapi sumut-sumut, omelan. Itu pasti. Jadi kalau rumah tangga isinya cuma ngomel-ngomel, sumut-sumut, gak ada Tuhan di sana pasti. Gak ada. Berarti rumah tangga itu, kepala rumah tangga itu tidak menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga itu. Sehingga yang ada adalah sumut-sumut, marah-marah, ngomel-ngomel. Tetapi jika Tuhan hadir dalam rumah tangga itu, seisi rumah tangga membangun mezbah, menghadirkan Tuhan, maka yang ada adalah ucapan syukur. Jadi kalau rumah tangga mau aman, sejahtera,
Hadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Ada ucapan syukur di sana. Yang kedua, ada doa. Ketika Abraham membangun mesbah di Betel, dia memanggil nama Tuhan. Ada doa yang diucapkan, ada doa yang dinaikkan. Ada doa. Yang ketiga, ada penyembahan dalam mesbah, ada pujian, ada pengagungan. Artinya apa? Yang terutama haruslah Tuhan. Yang dipuji, yang disembah, yang diagungkan adalah Tuhan, bukan kepala rumah tangga, bukan. Dalam rumah tangga itu yang disembah, yang diagungkan bukan anggota keluarga, bukan. Harus Tuhan. Harus Tuhan. Yang ketiga, yang keempat adalah ada pengorbanan. Setiap mesbah itu pasti ketika orang membangun mesbah, mempersembahkan, pasti ada korban yang dipersembahkan. Korban yang terbaik, anak domba yang terbaik, yang tidak bercacat, bercela, yang gemuk, banyak lemaknya, itu yang dipersembahkan, yang terbaik. Ketika orang membangun mesbah, dia belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memang ada pengorbanan, memang ada pengorbanan. Dalam setiap hidup kita juga ada pengorbanan. Dalam rumah tangga pasti harus ada yang berkorban di dalam. Tidak selalu suami yang berkorban atau istri yang berkorban. Tidak selalu. Saling. Karena apa? Kita memahami, menerima, itu saling. Gak ada yang harus dominan satu dengan yang lainnya. Kita berbicara saling. Bisa gak kita di rumah tangga bicara saling? Susah. Kalau semua orang ingin dilayani. Kalau bicara saling, berarti saling dilayani dan saling melayani. Kalau tendensinya maunya dilayani, maka kata saling tidak akan terjadi. Kata saling ini kemudian menuntut pengorbanan. Apapun juga. Dalam kita hari ini bergereja juga pasti harus ada yang dikorbankan. Amin. Ada waktu yang dikorbankan untuk latihan. Ada tenaga yang dikorbankan untuk latihan, untuk persiapan. Hari Sabtu, hari Jumat harusnya saudara pulang kerja, saudara di rumah istirahat, mandi air hangat, ya kan, makan malam bersama dengan keluarga. Tapi begitu nyampe rumah, saudara harus siap-siap lagi untuk persiapan ke gereja, latihan dan lain sebagainya. Ada waktu yang dikorbankan, ada tenaga yang dikorbankan. Bahkan dalam pelayanan gak cuma waktu dan tenaga, kadang-kadang juga harus ada uang yang dikorbankan. Memang harus seperti itu. Belajar memberikan yang terbaik. Gak gampang, betul. Gak gampang, betul. Gak cuma soal waktu dan tenaga, pikiran, bukan hanya itu. Harta juga, uang juga. Tetapi kalau kita melakukannya ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, tidak ada yang rugi. Tidak ada yang merasa rugi. Tidak akan merasa terbebani. Tidak akan merasa ada yang sungguh-sungguh ketika orang melakukannya untuk Tuhan. Selanjutnya, nah, ini yang menjadi pertanyaan. Setiap kita percaya akan Tuhan, soal iman, betul? Tapi apakah setiap kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Itu yang susah. Itu yang susah. Setiap kita percaya Tuhan, pasti kita percaya Tuhan. Tapi apakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Karena apa? Logika kita, rasio kita, kedagingan kita ingin memenuhi hidup kita sendiri. Kita mau yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kita mau yang enak buat diri kita sendiri. Kedagingan egois sentris kita mendorong kita untuk tidak menyerahkan seutuhnya untuk Tuhan. Paling gampang. Kalau
saudara memberikan persepuluhan, akan ada hitung-hitungan. Kalau saya berikan segini, misalnya gaji saudara 10 juta, kalau saya kasih 1 juta untuk perpuluhan, 9 jutanya cukup gak? Saya bayar ini, saya bayar ini, saya bayar ini, saya bayar ini, saya bayar ini. Karena banyak tanggungan. Udahlah, aku bayar 800 saja. Lumayan, 200.000 untuk uang listrik, mengurangi. Ini orang sudah tidak beriman akan pemeliharaan. Orang sudah nggak beriman akan pemeliharaan. Lebih celaka lagi begini, 1 juta masuk ke gereja, enak imbalannya. Aduh, itu yang semalam kita obrolin kata Tuhan. Aduh, kita menutup keran berkat Tuhan. Mana dikatakan Bapa adalah gembala agung yang baik, sedangkan dalam hal seperti ini kita nggak lulus. Bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Itu yang menjadi persoalan. Kalau dikatakan saudara percaya Tuhan, pasti saudara percaya Tuhan. Tapi apakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Itu menjadi pertanyaan. Karena apa? Pikiran kita selalu diliputi dengan kekhawatiran. Pikiran kita selalu diliputi oleh kekhawatiran. Selanjutnya, nah, Matius 6 ayat 28 dan 29 dikatakan apa? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan pakaian? Kenapa kau khawatir akan makanan dan pakaian? Bukankah hidup kita lebih penting daripada makanan dan pakaian itu? Sebab itu ayat 30 mengatakan cara dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan, aduh, Kalista hilang. Janganlah kau khawatir, karena kekhawatiran itu menyebabkan kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau mengelola hidup kita sendiri menurut maunya kita. Ini pekerjaannya Kalista atau pekerjaannya orang jahat? Oke? Yang kedua, Mazmur 23, bahwa Tuhan itu adalah gembala kita yang baik. Tuhan memberikan penyediaan. Sama-sama katakan, penyediaan. Tuhan itu memberikan penyediaan di depan kita ketika Tuhan menuntun hidup kita. Bagaimana hari ini kita mau dituntun Tuhan atau tidak? Karena seringkali kita mau menuntun hidup kita sendiri. Kita nggak mau dituntun oleh Tuhan, sehingga penyediaan Tuhan tidak kita alami. Kita hanya percaya kepada Tuhan, tapi tidak pernah mempercayakan hidup kepada Tuhan. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan akan mengalami penyediaan Tuhan, karena dia dituntun oleh Tuhan. Dan Filipi 4 ayat 6-7, jangan khawatir, tapi nyatakanlah segala sesuatu dalam doa, ucapan syukur dan puji. Filipi 4 ayat 6-7 adalah jangan khawatir, tetapi nyatakanlah segala sesuatu di dalam doa, ucapan syukur, dalam pujian. Karena dialah Allah yang menyediakan menurut kekayaan. Menurut kekayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita belajar untuk beriman meski tidak melihat, artinya kita berfokus kepada pribadi Tuhan Yesus. Kita berfokus pada pribadi Tuhan Yesus, gembala kita yang agung, bahwa Dia adalah Allah yang memberikan penyediaannya bagi kita. Sekarang bagaimana hari ini tidak hanya sekedar percaya Tuhan, tapi belajar mempercayakan hidup kita kepada kita dalam segala musim hidup kita. Allah yang kaya itu akan memelihara pemeliharaan Allah itu dalam setiap musim hidup kita. Apapun musim hidupmu hari ini,
Jikalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, maka ada pemeliharaan Tuhan di sana dan ada penyediaan Tuhan di sana. Karena Dia adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Alami Yehova Jireh dalam hidup saudara ketika engkau sungguh-sungguh mempercayakan hidupmu pada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya undang singer dan pemain musik, kita akan naikkan pujian kita bersama-sama. Tuhan yang setia, satu-satunya yang kuat dalam Engkau. Kita akan berdiri sama-sama di dalam Tuhan. Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Tuhan saudaraku, dan Tuhan yang akan padamu, satu-satunya yang Tuhan Terima kasih. datang, Terima kasih. satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Tuhan datang, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ambil bagian dalam hal ini saudara, bahwa tidak ada hal lain yang kau andalkan dalam hidup saudara selain Tuhan. Dan Dia bila menjadi pusat iman percayamu pribadi Tuhan, bukan apa yang Dia kerjakan, bukan karena roti dan lain sebagainya, tapi pribadi Tuhan yang mempesonakan hidup saudara. Sehingga hari ini kau tidak hanya percaya akan Tuhan, tapi kau mempercayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Percaya bahwa pemeliharaan Allah itu sempurna atas hidupmu, dan penyediaan Tuhan itu nyata atas hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang memberkati setiap kami pagi hari ini. Engkau Allah yang memberkati setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Amin buat firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Iman dan penyerahan diri kita serahkan kepada Tuhan. Terima kasih buat Pak Andre, kiranya senantiasa apa yang menjadi iman pengharapannya kepada Tuhan, Tuhan jawab tepat pada waktunya dan kita semuanya di tempat ini. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan keluarga. Biarlah Tuhan damai sejahtera Allah melimpah di dalam keluarga ini dan bagi kita semuanya. Kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini untuk mengingatkan kami kembali supaya kami tetap beriman dan percaya kepada Tuhan Allah yang hidup dan menyerahkan hidup kami sebagai kepada Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya adalah dalam kehidupan kami, satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami, yang menyelamatkan kami, yang memberikan kami kemenangan dan kemenangan atas hidup kami terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan percayakan sebagai saluran berkat berikan pada pagi hari Pak Andre. Kiranya Tuhan senantiasa terus mengurapi, Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan akal budi daripada Tuhan. Tuhan kami semakin hari semakin luar biasa di dalam pelayanannya, dalam keluarga Tuhan. Apapun kerinduan hati yang paling dalam keluarga ini Bapak, Tuhan senantiasa mendengarkan seluruh hati dan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, pada saatnya kami memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya biarlah Tuhan persembahan kami menjadi upaya yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami, Tuhan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pada saatnya kita memberikan persembahan, mengangkat pujian yang tadi, nama yang berkuasa.
minggu hari ini. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Baik, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Hari Jumat tanggal 29 kita kebaktian di sore hari jam 4 sore dengan baju gelap ya, warna gelap, hitam, biru dokter dan sebagainya. Kita sama-sama hari ini jam 4 sore tanggal 29 hari Jumat. Hari Selasa tetap kita adakan kebaktian lansia. Adapun hari Kamis apabila ada kelompok 1 gerakan. Selanjutnya hari Minggu kita kebaktian seperti pagi hari ini jam 8 ya. Kelompok-kelompok masih bisa melakukan kegiatannya yang biasa dilakukan dengan baik dan benar. Selanjutnya ada pengumuman tambahan. Seminggu atau 2 minggu sebelum Lebaran kita akan mengadakan aksi sosial untuk mencari dana untuk hari besar, untuk menyokong aksi sosial juga. Mohon Bapak Ibu yang mempunyai barang-barang layak pakai, misalnya sepatu, tas, atau baju, ya bisa diserahkan ke kami. Apabila saudara ingin memberikannya, bisa memberitahukan saya atau pengurus kapan mau memberikan supaya kita bisa terima di depan ini ya. Itu. Jadi kita akan melakukan aksi sosial dan mencari dana untuk mendukung program-program aksi sosial. Yang bisa saya berikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Dan terima kasih. Jadwal pelayanan sudah bulan April. Ya, Maret April sudah ada, dan nanti persiapan dengan baik para pelayan Tuhan dalam menyiapkan pelayanan ini. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita pulang rumah kita masing-masing dan bawa lagu Tuhan. Terima kasih. Dengan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan beri dalam hidupku. Bapa kami di surga, dengan pujian ini kami bersyukur. Kami tidak pernah melihat tangan-Mu yang berjuang. Kami tidak mengalami laut yang dibelah. Kami tidak mengalami yang Tuhan Yesus
Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapakku, Rajaku, berkatilah usaha, pekerjaan, dan pendidikan hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan yang agung maha adil dan kuat tangan-Mu, tuntunlah langkah kaki kami kemanapun kami pergi menurut ketetapan dan jalan. Ya Roh Kudus, ya Tuhanku, wujudkanlah segala ide-ide dalam pemikiran kami menurut kemuliaan-Mu saja. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada Kamu. Tutur kata kami dan tingkah laku kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan Tuhan yang Esa. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan Amin.